Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ibu Munawaroh SAG. Bertemu lagi dengan Mapel SKI pada 3.3.3 mengidentifikasi pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu mencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2006 tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya, yang terkenal adalah Pakubuwono II, yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto. 2. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disangga dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 3. Pondok pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya, Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Selanjutnya, Pondok Pesantren Modern Gontor. Pondok Modern Gontor adalah pelopor dan inovator dari pesantren modern yang diilhami oleh modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Aligarh Muslim University di India. Perubahan dari Ponpes Darussalam Gontor yang salaf menjadi modern membuat pesantren ini menjadi
institusi pendidikan Islam yang menjadi tempat belajar masyarakat perkotaan yang dulunya enggan mondok pesantren. Ciri khas dari pesantren modern ala Gontor antara lain kedisiplinan yang tinggi, kemampuan dan pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan menjadikannya sebagai bahasa sehari-hari, dan kerapian pakaian dengan selalu bercelana dan berdasi saat bersekolah, dan lain-lain. Nilai minus dari sistem modern adalah kurangnya kemampuan santrinya pada penguasaan literatur Islam klasik yang dikenal dengan kitab kuning atau kitab gundul. Di samping itu, etika sopan santun relatif berbeda dengan santri di pesantren salaf. Namun secara keseluruhan sistem yang diterapkan pondok pesantren Gontor berjalan dengan sangat sukses. Setiap kesuksesan selalu menciptakan tren baru. Saat ini banyak pesantren yang menyebut dirinya modern, apa yang dilakukan Gontor dengan beberapa modifikasi. Selanjutnya, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Pesantren Tebuireng dikenal karena figur pendirinya, sosok ulama karismatik pencetus organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Adapun salah satu putranya Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, sementara cucunya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dan yang pertama berasal dari kalangan santri. Dari sisi sistem pendidikan, Pondok Pesantren Tebuireng tidak menganut suatu sistem yang inovatif seperti layaknya Gontor atau mempertahankan sistem salaf seperti Langitan atau Sidogiri. Pondok Pesantren Tebuireng cenderung agak stagnan. Mungkin karena figur pimpinannya lebih sering berada di Jakarta daripada di Jombang. Namun demikian, Pondok Tebuireng tetap eksis dengan sistem pendidikan akomodatif, yaitu pendidikan formal dan sedikit pendidikan diniyah. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun, bahkan hingga kini mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar. Di pondok inilah Kiai Isbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. Pondok pesantren selanjutnya adalah Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalsari Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 kilo arah utara kota Pacitan. Pada waktu itu pondok masih dalam taraf permulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdurrahman merupakan mursyid atau guru Torekoh Naqsabandiyah. Semula Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di komplek pondok. Tatkala meletus agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser
atau Barisan Ansor Serbaguna. Pondok pesantren berikutnya adalah Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Muqayyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Muqayyim mengundurkan diri meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman atau kota Cirebon pada tahun 1750. Pondok pesantren selanjutnya adalah Pondok Pesantren Subulus Salam Banyurmencet. Lokasi pesantren ini berada di desa Sayurmencet, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan Markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren kembali dijadikan sebagai markas TKR pada tahun 1949. Pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan atau sekolah oleh Haji Fahrudin Arjun Lubis. Kemudian pesantren selanjutnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan pesantren digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Selanjutnya, pesantren As-Saadiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As-Saadiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi, lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Pada mulanya lembaga ini bernama Madrasatul Arabiyatul Islamiyah atau MAI yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad yang dikenal pula dengan panggilan Andre Guru Tak Pungeji Sade atau Guru Tak Aji Sade. Penamaan As-Saadiyah juga diambil dari pendirinya, yaitu Kiai Haji As'ad yang merupakan seorang berdarah Bugis Wajo. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menciptakan generasi para ulama hingga Wajo kemudian digelari sebagai kota santri. Keberadaan pondok pesantren As-Saadiyah sebagai mesin pencetak para mubalik maupun ulama sudahlah sangat dikenal di masyarakat. Selain melahirkan ulama, juga banyak alumninya yang kini telah menjadi ilmuwan.